Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya para pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Karena di Kabupaten Gresik ini terdapat banyak sekali makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, wali-wali sepuh yang ada di bumi Nusantara ini. Dan siang ini saya menuju ke daerah Kecamatan Bunga, tepatnya di Desa Apar-Abir, di makam Mbah Buyut Celuring dan Mbah Sentono. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tidak jauh dari jalan raya ini, tepatnya di samping kantor, di area pesawat, terdapat sebuah makam keramat, makam ulama, makam aulia Allah di Kecamatan Bunga ini. Inilah makam keramat Mbah Celuring dan Mbah Sentono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam ulama para aulia Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Desa Apar-Abir, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di makam aulia Allah Mbah Maling Celuring sama Mbah Sentono. Insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam wali Allah di seluruh bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ke makam aulia Allah semuanya membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tatak.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Kita saat ini memasuki cungkup bangunan makam keramat yang berada di Desa Abar-Abir, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di makam keramat Mbah Celuring dan Mbah Sentono, yang letaknya makam keramat ini tidak jauh dari jalan raya penghubung antara Gresik, Lamongan, Tuban di jalur Pantura. Makam ini berada di pohon besar, pohon beringin raksasa, dan di belakangnya adalah rimbunnya pohon bambu yang lebat sekali. Sahabatku, para pecinta wisata religi, makam keramat Mbah Celuring dan Mbah Sentono ini sangat dihormati dan dikeramatkan oleh warga masyarakat sekitar, terutama oleh warga masyarakat Desa Abar-Abir, karena beliau dianggap adalah yang membabat alas di daerah Desa Abar-Abir ini, dan beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di daerah Abar-Abir, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ini. Sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, oleh karena itu makam beliau dibangun sebaik mungkin dan dikeramatkan oleh warga sekitar sebagai tanda penghormatan kalau beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Desa Abar-Abir ini. Dengan niatan-niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, saya hadir di sini, saya datang di sini, saya berziarah di sini. Di sini saya menghadiri dengan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan tahlil istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya saya kirimkan kepada seluruh orang-orang tua saya, ibu saya, bapak saya, mbah buyut yang canggah leluhur semuanya, para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah, wabil khusus aulia Allah sekebal karum yang ada di sini, Mbah Celuring dan Mbah Sentono. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para pemirsa semuanya yang mungkin kurang paham soal berziarah kubur, kita datang di suatu makom, kita datang di kuburan, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita kalau kita datang ke ziarah ke makam orang tua kita, mendoakan para aulia Allah dan orang tua kita kalau kita datang berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam aulia Allah. Kita mendoakan beliau semuanya dan memohon berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta pada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita jadikan makom ini sebagai pelantara kita, sebagai wasilah kita, sebagai pengingat kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi kita, rasul kita, Habibullah, kekasih kita semuanya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam kalau kita berziarah kubur, maka dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Insya Allah sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, insya Allah kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat makom, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan sangat takut jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, kita melihat makom, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan jauh lebih khusyuk dalam beribadah, dalam proses mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini sekali, sahabat. Setelah itu kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti. Siapapun kita, apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sesakti apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh kita dipisahkan dengan jasad kita, marilah kita bersama-sama dalam kehidupan ini menanamkan kebaikan dalam hidup ini. Selalu berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Selalu berbuat baik dalam hidup ini. Insya Allah, ridha Allah yang akan kita dapatkan nantinya dan surga Allah yang akan kita tempati nantinya. Sahabatku, para cinta wisata religi, mari kita tanamkan dalam diri ini, dalam kehidupan ini dengan kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk menanamkan kebaikan dalam hidup ini, menjaga hablum minan nas, menjaga hablum minallah, semata-mata ibadah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita akan berkah barokah, selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah. Di makam ini, di setiap makam yang saya datangi, tidak lepas saya membaca Fatihah, membaca Yasin, Tahlil, Istighosah. Berkah barokah dari bacaan Yasin, Fatihah, Yasin, Tahlil, Istighosah. Berkah barokah fadilah pahalanya kita kirimkan kepada seluruh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, Mbah Buyut yang tanggal leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya yang telah pergi menghadap Sang Khalik diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala salah khilafnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, Fatihah, Tahlil, Istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya, kita kirimkan kepada seluruh aulia-aulia Allah, para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para mujahid, para tabi'in, para sahabat. Semoga beliau semuanya, wabil khusus aulia Allah yang ada di sini, aulia Allah Sekbal Karomah, Mbah Celuring dan Mbah Sentono, semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat-tempat yang paling teramat mulia, tempat yang paling teramat mulia di antara yang paling mulia hanya untuk tujuan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi sahabatku, kita datang berziarah di suatu makom, kita mendoakan semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, kakek nenek, Mbah Buyut yang canggah leluhur kita semuanya, para ulama, para syuhada, para mujahid, para aulia Allah, para sahabat, semuanya kita doakan. Dan berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta pada makom. Kita jadikan makom ini sebagai wasilah kita dalam proses supaya kita lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan makom ini, ziarah ini hanya sebagai wasilah kita.
salah satu jalan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Zat yang Maha Pencipta, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, karena tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul utusan Allah. Belajar nyawiji, menyatukan diri dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Mbah Celuring dan Mbah Sentono yang berada di Desa Abar-Abir, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tata.